Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Puspitasari dari PGMI 5B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi telaah kurikulum, yaitu mengenai peranan pengembangan kurikulum dan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu peranan pengembangan kurikulum. Nah, peranan pengembangan kurikulum ini ada 3 macam peranan, yaitu yang pertama ada peran konservatif, kemudian ada yang kedua peran kreatif, dan yang ketiga ada peran kritis dan evaluatif. Yang pertama yaitu peran konservatif. Nah, peran konservatif adalah kurikulum, yakni melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu, dikaitkan dengan era globalisasi sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan mudahnya pengaruh budaya asing menggerogoti budaya lokal. Maka, peran konservatif dalam kurikulum memiliki arti yang sangat penting. Melalui peran konservatif ini, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat sehingga identitas masyarakat akan terpelihara. Kemudian yang kedua yaitu peran kreatif. Peran kreatif itu sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan hal-hal baru sesuai dengan tuntutan zaman. Sebab pada kenyataannya masyarakat tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis yang selalu mengalami perubahan. Dalam rangka inilah, kurikulum mempunyai peran kreatif. Kurikulum harus mampu menjawab setiap tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Dalam peran kreatif ini, kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimiliki, agar dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Kemudian yang ketiga yaitu peran kritis dan evaluatif. Peran kritis dan evaluatif dalam kurikulum itu berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki anak didik. Dalam rangka inilah, peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Selanjutnya yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, perkembangan kurikulum di Indonesia ini ada 2 periode, yaitu yang pertama pra-kemerdekaan dan yang kedua yaitu pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu pra-kemerdekaan. Ada 2 macam, yaitu kurikulum pada masa Belanda dan kurikulum pada masa Jepang. Kurikulum pada masa Belanda itu sistem pendidikannya diatur dengan prosedur yang ketat, dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem pendidikannya bersifat diskriminatif, yaitu sekolah-sekolah dibentuk dengan membedakan pendidik antara anak Belanda, anak timur asing, dan anak pribumi. Sedangkan kurikulum pada masa Jepang, itu kurikulum yang diterapkan bertujuan agar rakyat dapat membantu pertahanan Jepang. Karena itu yang diajarkan pada masa pemerintahan Belanda yang terlebih dahulu diubah sesuai dengan keinginan bangsa Jepang. Hal itu dimulai dari perubahan bahasa dan hampir seluruh mata pelajaran yang ada pada Belanda itu diubah atau diganti oleh pemerintahan Jepang. Kemudian yang kedua yaitu pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu ada kurikulum 1947 atau yang lebih dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Nah, kurikulumnya itu bersifat politis. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Rencana Pelajaran 1947 boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda karena suasana kehidupan berbangsa saat pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan, maka pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum 1952 atau yang dikenal dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum ini yaitu setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya.
Kemudian yang ketiga yaitu Rencana Pembelajaran 1964. Pada Rencana Pendidikan 1964 ini, konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Konsep pembelajaran ini mewajibkan sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalan atau problem solving. Rencana Pendidikan 1964 melahirkan kurikulum 1964 yang menitik beratkan pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral, yang kemudian dikenal dengan istilah Pancawardhana. Disebut Pancawardhana karena 5 kelompok bidang studi, yaitu kelompok perkembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Pada saat itu, pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional, praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Kemudian yang keempat yaitu Kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientalitas pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kemudian yang kelima yaitu ada Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Zaman ini dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kemudian yang keenam yaitu ada Kurikulum 1984 atau yang dikenal dengan Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan Kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau SAL. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Oleh karena itu, sebelum memilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Kemudian yang ketujuh yaitu ada Kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum dari 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur wulan. Dengan sistem catur wulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan dari pengajaran yaitu menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Selanjutnya yang ke-8 yaitu Kurikulum 2002. Pada Kurikulum 2002 adalah lahirnya KBK yang meliputi kegiatan belajar mengajar atau KBM, penilaian berbasis kelas, dan pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Dan pada masa ini juga perubahan sistem yaitu dari sistem catur wulan ke sistem semester. Dalam hubungan KBM, proses belajar tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian yang ke-9 yaitu ada Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna dan keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhan.
yang bertujuan untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ke-10 ada kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini yaitu tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Yang terakhir yaitu ada kurikulum 2013 atau K13. Hal utama dari kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegritas. Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang menengah pada pembentukan budi pekerti dan akhlak mulia. Peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetisi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Nah, pada kurikulum 2013 ini lebih fokus pada karakter serta kompetensi yang akan dibentuk, baru memikirkan untuk mengembangkan tujuan yang akan dicapai. Semua komponen itu lebih fokus atau lebih diarahkan kepada pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik yang akan diharapkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai peran pengembangan kurikulum dan sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.